Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dimanapun Anda berada, izinkan saya menyampaikan materi sesi ketujuh, yaitu manajemen pengawasan perangkat desa. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan krusial untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan dana desa sangatlah besar. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintahan daerah atau pusat, melainkan juga melibatkan unsur masyarakat, baik itu BPD dan juga aparat pengawasan fungsional. Manajemen pengawasan desa dimulai dari proses perencanaan yang matang. Dalam tahap ini disusun indikator-indikator keberhasilan program desa, target yang ingin dicapai, serta standar pelaporan dan evaluasi. Rencana ini dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintahan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan demikian, kerangka pengawasan yang jelas, setiap pelaksanaan kegiatan dapat lebih mudah dikontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berjenjang, baik oleh internal desa seperti kepala desa dan perangkatnya, maupun oleh lembaga eksternal seperti inspektorat daerah. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas partisipatif. Mereka dapat menyampaikan aduan, kritik, maupun masukan terhadap kinerja pemerintahan desa melalui forum musyawarah desa atau saluran resmi yang lainnya. Evaluasi pengawasan menjadi tahap penting untuk mengetahui sejauh mana realisasi program desa telah berjalan sesuai perencanaan. Evaluasi ini mencakup aspek keuangan, fisik, dan juga administratif. Laporan hasil pengawasan harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka tindak lanjut dalam bentuk pemulihan, koreksi administrasi, hingga sanksi hukum harus segera dilakukan. Penerapan manajemen pengawasan yang baik akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Desa yang memiliki sistem pengawasan yang akuntabel akan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, serta memperkuat semangat gotong royong dan juga pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen dari semua pemangku kepentingan desa untuk terus memperkuat sistem pengawasan sebagai bagian dari upaya menuju desa mandiri dan berintegritas. Sebagaimana dengan teori kontrol manajerial yang diprakarsai oleh Robert Anthony, yaitu pengawasan kontrol merupakan bagian dari sistem manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks desa, teori ini mendukung perlunya sistem pengawasan yang sistematis dan terukur terhadap penggunaan dana desa, pelaksanaan program kerja, dan kinerja perangkat desa. Sistem ini mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Begitupun dengan teori prinsipal yang menegaskan bahwa dalam praktiknya perangkat desa diberi mandat untuk mengelola pemerintahan dan keuangan desa. Namun karena terdapat kemungkinan penyimpangan atau konflik kepentingan, maka dibutuhkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh BPD, inspektorat, atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, teori sistem pengendalian menekankan 5 komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks desa, teori ini menjelaskan bahwa sistem pengawasan harus menyeluruh, tidak hanya berbasis pada laporan akhir, tetapi juga mencakup prosedur internal yang mendukung transparansi sejak tahapan perencanaan hingga pelaporan. Teori partisipasi menegaskan juga bahwa pengawasan desa yang melibatkan masyarakat merupakan bentuk penerapan teori partisipasi.
yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan juga evaluasi kebijakan akan meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan melalui partisipasi masyarakat desa menjadi aktor pengawasan yang dapat secara langsung mengawasi pembangunan fisik dan juga kegiatan ekonomi desa. Begitupun dengan selaras dengan teori akuntabilitas publik, bahwasanya lembaga pemerintahan harus bertanggung jawab atas semua tindakan kepada publik. Dalam kerangka desa, akuntabilitas tidak hanya berbentuk laporan keuangan, tetapi juga keterbukaan informasi, penyampaian laporan kegiatan, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan juga saran. Oleh karena itu, manajemen pengawasan desa harus menekankan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Korea Selatan menerapkan sistem government dan open budget. Korea Selatan telah membangun sistem digital budget dan akunting sistem yang memungkinkan semua anggaran pemerintahan dapat dipantau secara daring oleh publik. Sistem ini mendukung transparansi anggaran dan pengawasan berbasis teknologi informasi. Pengawasan dilakukan secara real time dan setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri oleh otoritas pengawasan maupun masyarakat. Model ini bisa menginspirasi desa untuk menggunakan aplikasi keuangan desa dan transparan. Begitupun dengan negara Swedia. Ombudsman publik yang independen, Swedia memiliki Parliamentary Ombudsman, lembaga pengawasan independen yang bertugas memeriksa pengaduan masyarakat atas tindakan pejabat pemerintah. Laporan tahunan disampaikan secara terbuka kepada publik, baik itu di tingkat lokal. Sistem pengawasan dilakukan melalui dialog sosial antara pemerintah lokal dan juga warga. Ini dapat diadopsi oleh desa melalui pembentukan forum pengaduan desa yang independen dan musyawarah berkala antara perangkat desa dan masyarakat. Begitupun dengan negara Filipina yang disebut dengan Community Based Monitoring System. Di Filipina, pemerintahan mengembangkan sistem CMBMS, yaitu sistem monitoring pembangunan desa berbasis data yang dikelola bersama oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Warga dilibatkan langsung dalam pengumpulan data dan memverifikasi hasil pembangunan. Dengan CMBMS, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh elit, tetapi juga oleh seluruh komunitas. Sistem ini berhasil mencegah penyelewengan dana dan meningkatkan kepercayaan warga. Begitupun dengan negara Brasil, menerapkan participatory budgeting. Kota Porto Alegre di Brasil terkenal dengan praktik anggaran partisipatifnya, di mana warga dilibatkan dalam penyusunan prioritas penggunaan anggaran pemerintahan. Dalam forum terbuka, masyarakat bisa mengajukan usulan dan pengawasan langsung pelaksanaannya. Transparansi dan keterlibatan ini menjadikan pengawasan sosial yang efektif dan telah direplikasi oleh banyak kota lainnya atau Amerika Latin. Desa-desa di Indonesia dapat mencontoh model ini melalui musyawarah desa terbuka dan inklusif. Begitupun dengan negara Selandia Baru, menerapkan laporan kinerja yang terintegrasi. Selandia Baru memiliki sistem state sector performance, di mana semua lembaga pemerintahan diwajibkan menyusun laporan kinerja yang terintegrasi dan terbuka untuk umum. Setiap indikator keberhasilan pembangunan disusun berdasarkan hasil, bukan hanya output. Desa dapat belajar dari sistem ini dengan menyusun indikator capaian konkret dan mudah dipahami, serta melaporkannya secara berkala kepada warga melalui papan informasi desa atau website desa. Sebagai penutup, manajemen pengawasan pemerintahan desa merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dalam konteks otonomi desa, pengawasan yang efektif tidak hanya menjaga agar program dan anggaran dapat berjalan sesuai rencana, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan dukungan teori manajemen, kontrol internal, dan juga akuntansi publik serta partisipasi masyarakat, pengawasan tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai mekanisme kolaboratif untuk mencapai pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Contoh praktik terbaik dari berbagai negara membuktikan bahwa keterbukaan pelibatan masyarakat serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci keberhasilan pengawasan yang modern dan adaptif. Di Indonesia,
Semangat untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas harus terus tumbuh. Pemerintahan desa perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, serta menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan secara aktif. Akhirnya, pengawasan yang baik bukan hanya tentang mencegah penyimpangan, tetapi juga menjadi alat untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas harus terus dikembangkan demi menciptakan tata kelola desa yang ideal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.